Shalom, selamat siang. Saya Magdalena Marsanda dengan NIM 24101139 dari kelas PKK 1 semester 1 Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Baik, di sini saya akan membahas hasil soal ujian tengah semester dengan mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Yang pertama itu ada pengertian ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Ilmu sosial dasar juga merupakan bidang studi yang mengkaji konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan fenomena sosial dalam kehidupan manusia. Yang kedua itu ada sebutkan dan jelaskan aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar. Yang pertama itu ada manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia hidup dan berinteraksi dalam kelompok serta bagaimana interaksi tersebut membentuk budaya, norma, dan nilai-nilai sosial. Yang kedua itu ada kebudayaan, melihat bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan cara berpikir individu. Yang ketiga itu ada struktur sosial, mempelajari tentang organisasi masyarakat, termasuk kelas sosial, stratifikasi, institusi, dan peran yang dimiliki individu dalam masyarakat. Yang keempat ada perubahan sosial, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Yang kelima ada masalah sosial, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai masalah sosial yang muncul dalam masyarakat. Soal yang ketiga itu jelaskan pentingnya ilmu sosial dasar. Yang pertama itu untuk pemahaman masyarakat, memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat berfungsi. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan analisis sosial, melatih kemampuan analisis terhadap fenomena sosial sehingga kita dapat melihat masalah-masalah sosial secara lebih kritis dan objektif. Yang ketiga, pengembangan empati, yaitu untuk membantu dan mengembangkan empati dan pengertian terhadap perbedaan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Soal nomor 4 itu jelaskan pengertian individu. Individu adalah satuan terkecil dari masyarakat yang memiliki ciri-ciri, karakteristik, serta kepribadian yang unik. Setiap individu memiliki peran, hak, dan kewajiban dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Soal yang kelima itu ada jelaskan pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu sistem sosial yang terstruktur. Mereka berinteraksi satu sama lain berdasarkan norma, nilai, dan kebiasaan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, soal yang keenam itu jelaskan hubungan antara individu dan masyarakat. Yang pertama itu ada interaksi sosial, yang dimana individu dan masyarakat saling bergantung melalui proses interaksi sosial. Yang kedua itu ada sosialisasi. Masyarakat berperan dalam proses sosialisasi, yaitu proses di mana individu belajar dan menginternalisasi norma, nilai, dan budaya masyarakat. Yang ketiga itu ada peran sosial. Setiap individu dalam masyarakat memiliki peran sosial tertentu yang diharapkan oleh masyarakat. Soal yang ketujuh, jelaskan pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap, atau berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan membangun hubungan atau mempengaruhi perilaku satu sama lain. Selanjutnya soal yang ke-8 adalah jelaskan interaksi asosiatif dalam interaksi sosial. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi yang mendukung kerjasama atau keharmonisan dalam hubungan sosial. Soal yang ke-9 ada jelaskan interaksi disosiatif dalam interaksi sosial. Interaksi sosial disosiatif dalam interaksi sosial adalah bentuk interaksi sosial yang cenderung memisahkan atau menciptakan persaingan dan konflik antara individu atau masyarakat. Yang ke-10 ada pengertian nilai sosial. Nilai sosial adalah konsep atau keyakinan yang dianggap penting oleh masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertindak serta berperilaku. Nilai sosial mencerminkan apa yang dianggap baik, benar, dan diinginkan oleh suatu kelompok atau masyarakat.
Soal yang ke-11 ada jelaskan pengertian norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma sosial menentukan apa yang dianggap boleh atau tidak boleh dilakukan individu dalam masyarakat dalam konteks tertentu, dan biasanya didasarkan pada nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Soal yang ke-12 itu ada pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem nilai, norma, pengetahuan, adat istiadat, seni, kepercayaan, hukum dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan kepada generasi ke generasi berikutnya. Soal yang ke-13 itu adalah jelaskan unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama itu ada bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi. Yang kedua itu ada sistem pengetahuan, meliputi pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat tertentu tentang lingkungan, alam, teknologi, serta cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Yang keempat itu sebagai sistem religi atau kepercayaan, upacara dan praktik spiritual yang dianut oleh masyarakat. Yang keempat ada kesenian, semua bentuk ekspresi estetika dalam masyarakat seperti seni rupa, seni musik, seni teater, sastra, dan kerajinan tangan. Selanjutnya, soal yang ke-14 itu jelaskan fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan yang pertama adalah sebagai identitas sosial, yaitu memberikan identitas bagi individu atau kelompok. Yang kedua itu sebagai pedoman perilaku, menentukan apa yang dianggap pantas atau tidak pantas dalam berbagai situasi sosial. Yang ketiga itu sebagai pengendalian sosial, yaitu untuk mengontrol perilaku individu dan memastikan ketertiban dalam masyarakat. Soal yang ke-15 itu ada jelaskan pengertian struktur sosial. Struktur sosial adalah pola-pola organisasi dan hubungan yang mengatur interaksi sosial antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Soal yang ke-16 itu jelaskan komponen-komponen struktur sosial. Komponen yang pertama adalah status sosial, yang dimana posisi atau peran yang dimiliki oleh seseorang dalam struktur sosial. Yang kedua itu ada peran sosial, perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosial mereka. Yang ketiga itu ada kelas sosial, yang dimana pembagian masyarakat berdasarkan stratifikasi sosial. Selanjutnya, soal yang ke-17 adalah jelaskan fungsi struktur sosial. Fungsi yang pertama adalah mengatur interaksi sosial, untuk memastikan bahwa hubungan sosial berlangsung dengan cara yang teratur dan sesuai dengan harapan masyarakat. Yang kedua, ada menjaga keteraturan dan stabilitas, atau mengurangi konflik dan mempromosikan kerjasama. Yang ketiga, ada menanggapi perubahan sosial. Masyarakat beradaptasi dan merespon perubahan sosial. Selanjutnya, soal yang ke-18 adalah jelaskan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sistem pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu yang menciptakan lapisan-lapisan sosial yang berbeda. Yang ke-19 adalah jelaskan pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah struktur organisasi dan sistem norma yang ada dalam masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial. Selanjutnya, yang ke-20 adalah jelaskan fungsi-fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial yang pertama itu sebagai sosialisasi, pengenalan dan pembelajaran nilai, norma, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Yang kedua itu sebagai pengaturan perilaku, menetapkan aturan dan norma yang mengatur perilaku individu dalam berbagai situasi sosial. Yang ketiga ada penegak keadilan, yang dimana memastikan bahwa hak dan kewajiban yang adil dalam lingkungan masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Shalom dan terima kasih.